juga bergeser menuju derby Thailand yang sedang terjadi. Derby tuan rumah Arena Vampire yang sedang berduel di area dalam. Dan lemparan yang ini juga dilakukan. Satu pemain dari Arena sudah tumbang. Vampire memiliki 3 pemain aktif. Dipersiapkan yang 2 belakang menuju ke beberapa jendela, namun tidak terspot. Pemain dari Arena masih berduel. Morman juga ingin menawarkan sesuatu menuju ke mantan timnya. Vampire ingin dipulangkan, namun granat dipersiapkan saat ini akan dilempar saat lagi sudah dilontarkan, meledak, namun belum ada hasilnya. Luar justru melihat area tertinggi dan menjadi satu korban dari keganasan Mula. Kuat Vampire punya 5 elimination, namun belum selesai di sana karena Vampire ingin seluruh pemain dari Arena hati-hati Vampire masuk berspot posisi mereka dan smoke menjadi satu jawaban untuk bisa kembali aman di area dalam. Marso mencoba menjadi third party tapi memang tak berkutik di tangan seorang Dok. Dan Alpha Gaming memiliki vision ke arah battle ini. Dok dan Dok sudah mulai touchdown dan hanya MC2 yang tersisa 1 meter. Spot di dalam sebuah ruangan bahkan ternyata MC2 bisa mendapatkan Lazarus dan langsung dipulangkan begitu saja menuju lobby. Bahkan Tony King juga berhasil diatasi dengan sangat baik. Battle ini sudah terjadi membuat Marso punya timing untuk touchdown di arah kompong ini. Sudah ada 2 tim, bahkan 3 tim yang mendekat menuju ke titik ini, menuju ke kompong ini. Marso dengan granatnya yang mencoba untuk dimainkan, tapi Sio tidak menotoknya, bisa mendapatkan langsung tadi dari arah Marso pun terselesaikan dan DRX touchdown menjadi tim kelima yang datang di kompong ini. Diam-diam APG sudah punya 7 elimination dan APG semakin punya peluang untuk bisa mendapatkan 10 poin placement dengan Unity yang sudah diberikan menjadi investasi di area dalam. Dari tempat DRX terus dilemparkan ke posisi yang sama, space damage masuk sedikit demi sedikit menuju ke pemain-pemain dari DRX, namun DRX punya bunker di area dalam dan ini adalah ruangan yang sangat safe untuk mereka mendapatkan posisi tersebut. Jika kita bermain klasik, ini adalah posisi yang bisa mengambil banyak putingan, namun sayangnya tidak terjadi di room turnamen yang membuat hanya bisa dimanfaatkan saja ruangan itu oleh 2 pemain terakhir milik DRX. 99 poin dimiliki oleh DRX. Ul masih juga punya 1 pemain terakhir. Ul masih punya R7 di posisi yang tidak banyak orang lain mengetahuinya. Ya, dan lihat pergerakan dari last man standing ini ataupun pergerakan dari Ul yang sangat berhati-hati. Tidak ingin ada blunder terjadi di kubu mereka. Sementara Rebus ditugaskan melihat gerak-gerik dari Thundertop supaya tidak mengganggu fokus dari Alpha Gaming nanti untuk jelas dance-nya, karena ini akan sangat sulit untuk Thundertop masuk. Mereka masih belum bisa masuk ke pekaran zona, mereka masih dari luar dan sejak itu justru semua berkipas yang masuk 2 pemain tercicil tapi masih belum ada drop dan bisa mereka dapatkan malah Memphis dan itu Xavier yang bisa mengikat pemain dari Thundertop dan Ajay dipulangkan begitu saja. Masih tersisa 3 pemain lagi dan PR dari Thundertop tidak hanya tembakan-tembakan dari bagian depan, melainkan Guzon juga yang sudah mulai menutup atau akan segera menutup dalam 13 detik lagi. Nah, Dendi terlalu overpick, ada angle yang bisa dimanfaatkan dan sangat baik dari seorang Cise, tapi Cise masih belum bisa mendapatkan opsi malah King dari arah kejauhan bisa mendapatkan pemain dari Alpha Gaming. Repos pun tumbang dan Memphis ternyata bisa mendapatkan korban yang kedua. Tersisa 2 player aktif dari Thundertop dan sekarang mereka harus berburu dengan waktu karena sudah mulai bergerak di zona yang ketujuh. Running yang diupayakan oleh Thundertop juga merupakan satu running yang sedikit berbahaya. Jika ada pemain yang memiliki angle tinggi naik ke area atas dari rumah, maka posisi Thundertop mudah untuk terspot. Zona yang sudah bergerak akan membentuk zona ke-8. DX nampaknya harus memikirkan langkah lain karena saya mencium aroma zona akan berakhir di area rumah dibanding di area pantai. Namun jika memang area pantai yang menjadi ending dari match kita kali ini, maka DX akan sangat tersenyum lebar dan itu yang dia inginkan. Dia coba kembali bahkan tembakan dilakukan oleh Dok mendapatkan 1 match tumbang lagi. APG punya sesuatu yang harus ditawarkan dan DX sudah mulai kehilangan 2 pemain aktif mereka, bahkan Cepit dari depan dan juga dari samping. Pemain-pemain DX perlu untuk kembali lagi reset di saat R7 masih berupaya untuk masuk ke dalam zona. Bisa dia bergerak masuk ke dalam zona karena fokus yang tertuju bergerak spesifik dari tim U. Fokus kita tertuju bergerak bibir pantai yang semakin chaos antara DX, Thundertop dan juga Alpha Gaming yang masih gontok-gontok menculik
1-1 sampai tumpang dan mati lampu untuk pemain-pemain dari Thunder Top. 5 tim tersisa kali ini dan Alpha Gaming berpotensi besar untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Seperti yang tadi sempat saya ucapkan bahwa Alpha Gaming punya sesuatu, mereka memiliki posisi yang sangat nyaman. Ini mengingatkan saya kepada PMGC 2023 di saat waktu itu 4MV yang mengambil tempat ini berhadapan dengan Bigetron, dan pada akhirnya 4MV yang mengamankan winner chicken dinner. Mereka tahu cara tersebut, di dalamnya ada Dog, dan Dog ingin mengulangi hal yang sama karena sekarang Dog juga dibantu oleh pemain-pemain berkualitas seperti Zion yang menjadi MVP di PMGC 2023 tersebut, dan juga jangan lupa ada Top yang menjadi MVP di gelaran sebelumnya 2022 Indonesia. Menuju ke area dari pemain tim DX sebagai perwakilan Asia Tenggara yang masih tersisa bersama dengan di arena. Namun keadaan di arena terlalu sulit dengan hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Maka DX lah yang punya kekuatan lebih tinggi untuk membuat Asia Tenggara bisa berbicara di match kedua daripada hari yang terakhir. Tapi kayaknya Dog terspot oleh R7. R7 tidak boleh nembak sebelum dia yakin bahwa Dog akan knockdown. Namun Dog sudah knockdown, bisa di steal, dan pada akhirnya Top menyelamatkan 1 pemain tersebut. Dog masih akan di revive, dan ini revive yang berbahaya. Justru Zion bisa ditembak oleh R7 karena dia punya Kalina, dan ini adalah waktunya karena R7 mengambil langkah Blue Zone. Juga itu yang terjadi, namun pada akhirnya R7 pulang juga. Hampir saja bisa mendapatkan knockdown yang ketiga tadi ke arah Top. Untuknya Top datang dan pindah di waktu yang tepat dengan positioningnya begitu bagus. Tapi dengan revive ini bisa dilakukan karena Blue Zone-nya berhenti. Bokong mereka agak kecil karena di belakangnya ada Blue Zone semakin menyakitkan, tapi 2 QT akan dimainkan untuk sekarang pemain dari tim DX yang terjebak dalam satu area compound saja. 1-3 split dari The Xavier Parajin memberikan pola penyelamat dan juga berjalan dalam dari pertahanan tim DRX. Alpha Gaming mereka berfokus di zona mereka, di compound mereka, karena mereka di dalam dari zona ini, dan Cisek tertangkap. Levis bisa mendapatkan 1 menjadi lumpur poin untuk tim The Xavier, dan hanya menyisakan So Easy yang disantap oleh Alpha Gaming. 2 tim tersisa kali ini 4-3 DX kalah dari segi jumlah, tapi Alpha Gaming menang dari segi posisi. Dari 1 knockdown pembuka, siapa yang bisa mendapatkan knockdown pembuka maka dia punya momentum. Apalagi kalau yang mendapatkannya adalah DX, punya pemain lebih banyak dibandingkan APG, membuat DX punya kesempatan, tapi APG pintar mereka memanfaatkan utility untuk bisa menumbangkan 2 pemain DX yang sebenarnya memang sudah terpojok dan kembali dihajar. 1 knockdown juga menjadi momentum, apalagi kalau 2 knockdown langsung dihajar habis oleh pemain-pemain APG. Knockdown tentunya dirasakan, dan APG akan mengamankan winner chicken dinner di match kedua. Game on untuk APG, dan Alpha 7 sudah pasti melindungi bulu-bulunya. Winner chicken dinner untuk Alpha Gaming. Berarti sudah ada 3 tim yang jaraknya semakin dekat untuk bisa menyentuh match point atau smash point. Semakin dakdikduk pastinya dengan banyaknya tim yang sudah mulai mendekatkan diri mereka, poin mereka menyentuh 125 total poin. Dan buat yang nonton, bukan nyentuh 125 terus juara, bukan, tapi nyentuh 125 poin. Next match mereka chicken, baru gamenya berhenti, matchnya berhenti, dan tim yang mendapatkan chicken setelah 125 poin baru kita dapatkan sebagai tim terbaik dunia di 2025 PMGC. Dan lebih jelasnya untuk analisa